Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan nyawa-Mu bagi kami, sehingga memungkinkan kami berada di tempat ini Bapa. Kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus menguasai ruangan ini Bapa. Tuntun kami, agar di dalam perenungan pagi ini menuntun kami, menguatkan kami, memimpin kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, dikasihi untuk mengasihi. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 21, tetapi kita tidak akan membaca semua ayat, kita akan membaca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara, bolehkah kita membaca bagian ini bersama-sama? Kita membaca dan perhatikan tanda bacanya. Mari kita sama-sama membaca. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, sekali lagi perenungan kita dikasihi untuk mengasihi. Kiranya Tuhan akan menolong saya dan saudara tema yang sederhana yang kiranya Roh Kudus menolong agar kita bisa mengerti dan dapat menghidupi di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk mengerti tema ini, khususnya di dalam surat Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes, saya akan mengajak kita untuk melihat latar belakang surat ini. Apa yang terjadi di dalam pelayanan Rasul Yohanes. Jadi saudara-saudara, penulis surat ini adalah Rasul Yohanes, salah seorang murid Tuhan Yesus. Nah, Yohanes ini juga menulis Injil Yohanes yang kita tahu ya, di dalam keempat Injil ada satu tulisannya di Injil Yohanes, kemudian 1, 2, dan 3 Yohanes juga ditulis oleh Rasul Yohanes ini. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat sedikit latar belakang ini. Surat ini ditulis untuk orang-orang Kristen mula-mula yang baru percaya. Mereka itu tersebar berada di Asia Kecil, wilayah Asia Kecil, kalau sekarang itu adalah Efesus, saudara. Apa yang terjadi? Kenapa Yohanes menulis surat untuk orang-orang percaya pada saat itu? Saudara, ternyata di tengah-tengah gereja sedang ada tekanan. Tekanan itu bukan dari dalam, masalah itu bukan dari luar, tetapi dari dalam gereja itu sendiri. Nah, saudara, ada ajaran-ajaran yang menyimpang di tengah-tengah gereja. Rupanya saudara-saudara, sebagian orang Kristen yang percaya, yang mengenal Kristus, sebagian mereka meninggalkan persekutuan itu. Mereka menolak, saudara-saudara, Yesus adalah Yesus anak Allah yang sudah datang sebagai manusia. Mereka menolak pengajaran itu. Bahkan saudara-saudara, mereka juga menganggap bahwa hidup dalam ketaatan bukan hal yang penting. Nah, dengan kondisi seperti itu saudara-saudara, jadi dampaknya itu sangat besar di tengah-tengah gereja. Goncang. Iman mereka goncang, mereka bingung, mereka ragu, kasih mereka satu dengan yang lain dingin, saudara.
Kalau boleh dikatakan bingung, mana ajaran yang benar. Mereka juga ragu, betulkah Yesus juru selamat? Nanti kalau kita meninggal bagaimana kita tidak mengerti keselamatan itu? Mereka bingung dan di tengah-tengah gereja kasih mereka mulai dingin. Kalau boleh dikatakan mereka tawar hati. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan melihat di dalam perenungan ini, kita akan melihat 3 hal yang sederhana yang kita bisa lihat pada pagi hari ini. Kayaknya di bermasalah loh Sonabas. Ya, ada 3 hal yang akan kita lihat bersama-sama. Kasih berasal dari Allah, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yang kedua, kasih Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, ada perintah yang harus dilakukan, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Saudara, untuk lebih jelasnya, saya akan baca ayat ini sekali lagi dengan pelan saudara. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, bagian yang pertama kita akan melihat bahwa kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita mendengar kata kasih saudara, dunia ya di sekitar kita berbicara tentang kasih, itu berbicara perasaan. Maksudnya seperti apa saudara-saudara? Jadi dunia mendefinisikan kasih itu perasaan kita. Perasaan orang tua kepada anak. Jadi orang tua mengasihi anaknya dengan cara memberikan makanan yang baik, yang sehat, menyediakan pakaian, memberikan pendidikan dan sebagainya. Tetapi kapan-kapan anak itu mengecewakan orang tua? Saudara, anak mengecewakan orang tua. Perasaan orang tua terganggu, kasih orang tua bisa berubah. Demikian juga sebaliknya saudara-saudara, berbicara tentang ketertarikan. Seorang anak wanita atau seorang pria di masa muda mereka tertarik dengan lawan jenis. Jadi kalau dia tertarik karena berbicara perasaan saudara-saudara, dia suka dengan seorang wanita biar hujan badai. Dia akan tembus, dia akan lewati karena dia mengasihi wanita yang menjadi pujaannya mungkin. Tetapi kapan-kapan wanita itu mengecewakan dia, kasihnya bisa berubah saudara-saudara. Jadi pagi ini kita akan melihat bersama-sama kasih yang berasal dari Allah. Apa maksudnya saudara-saudara? Di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-9 Yohanes menjelaskan kasih yang jauh lebih dalam. Bukan berbicara perasaan saudara, tetapi kasih yang berbicara tentang Kristus, tentang pengorbanan Kristus. Jadi kasih yang sejati itu berasal dari Allah. Kita tahu kasih Allah adalah kasih tanpa pamrih, kasih yang berkorban, mengasihi manusia tanpa menuntut manusia itu baik terlebih dahulu baru dikasihi, bukan saudara. Jadi Yohanes menjelaskan di sini saudara-saudara, kasih Allah yaitu kasih agape. Mengapa saudara-saudara? Allah adalah kasih, itu sifat Allah. Bukti saudara-saudara dikatakan kalau orang mengenal Allah, ayat yang barusan kita baca, kalau seseorang mengenal Allah dengan benar, dia akan mengasihi, saling mengasihi. Kalau orang mengenal Allah, dia sudah menerima dan mengerti pengampunan yang dia terima atas dosa-dosa yang banyak, dia akan mengasihi, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi saudara-saudara, dikatakan di ayat yang berikutnya, orang yang tidak mengasihi, dikatakan mereka belum mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Mungkin mereka saudara-saudara sibuk di gereja, sibuk pelayanan, lakukan ini, lakukan itu, aktif semua kegiatan yang dilakukan. Tetapi kalau dia belum mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dia belum merasakan pengampunan dari Allah, dia belum menikmati anugerah yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan saudara-saudara, dia akan
dia tidak akan mampu mengasihi seperti kasih Tuhan. Karena sesungguhnya saudara-saudara, kasih saya, kasih kita adalah kasih yang terbatas. Kasih yang sering kali gampang luntur, gampang hilang, gampang saudara-saudara berubah. Karena saudara-saudara keterbatasan kita, kedagingan kita lebih menguasai hati dan pikiran kita. Kalau demikian, yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya kita terus berproses, terus bertumbuh, diubahkan dari hari ke hari di dalam perjalanan kehidupan kita saudara. Hanya ini, jalan satu-satunya yang bisa kita lakukan seperti ini. Tanpa hubungan yang benar dengan Allah, kasih kita terbatas dan cenderung kita menjadi orang yang egois. Jadi hubungan, relasi yang benar dengan Allah akan mengubah kehidupan kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, membawa kita mengerti bahwa kita orang berdosa yang telah diampuni. Saudara, itu sebabnya di tengah-tengah gereja, di dalam kelompok kita, di kelompok share-nya kita terus diingatkan ikut membaca bacaan berurutan. Untuk apa saudara-saudara? Mengasah hati kita, mengasah pikiran kita, mengubah kita. Kalau tidak membaca firman, kita tidak akan tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam bagian ini Tuhan memanggil saya dan saudara untuk mengasihi secara nyata. Bukan dengan kata-kata, tetapi belajar mengasihi. Kasih itu berbicara pengampunan. Kasih itu berbicara peduli dengan orang lain. Kasih itu juga berbicara kita menunjukkan kasih bukan saudara-saudara untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat bagian yang kedua. Kita akan melihat bersama-sama di dalam bagian yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Yohanes menjelaskan tentang kasih Allah di dalam sejarah. Saudara perhatikan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Ini perjanjian baru saudara-saudara. Kita sedang membaca perjanjian baru. Saya akan menjelaskan sedikit kasih Allah dinyatakan di dalam sejarah saudara-saudara. Apa maksudnya saudara? Kita akan melihat bersama-sama. Tadi di katekismus sudah dijelaskan bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa manusia pertama. Waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Allah tidak melenyapkan dia, membentuk manusia baru, tidak. Tetapi Allah mencari, karena manusia menyadari ketelanjangannya, dia malu. Jadi karena kasih Allah, Allah menutup kemaluannya, dia malu, menutup badannya, membuatkan pakaian, saudara-saudara, itu berbicara kasih Allah. Jadi kasih Allah sudah ada sejak kekekalan dan saudara-saudara ditunjukkan melalui peristiwa sejarah. Kalau kita melihat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian sampai di Abraham, saudara-saudara, Allah memilih Abraham. Lahirlah Ishak, lahirlah Yakub, lahirlah bangsa Israel, sekelompok orang. Itu pemeliharaan orang Israel di dalam perjalanan dari Adam, Abraham, Ishak, Yakub sampai orang Israel. Itu adalah kasih Allah di dalam sejarah. Nah, ketika kita membaca saudara-saudara, firman Tuhan di Yohanes 1 ayat yang ke-14 memberitahukan kepada kita, firman itu telah menjadi manusia. Siapa? Yesus. Kelahiran Yesus. Kalau kita membaca 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu Yohanes berulang kali menjelaskan
bersama dengan rasul-rasul, bagaimana mereka mengalami sendiri, melihat sendiri kehidupan Kristus, melihat sendiri bagaimana Kristus disalib. Jadi inilah kasih Allah di dalam sejarah. Nah saudara, tadi kita sudah melihat juga ya di dalam lagu yang kita nyanyikan, Tuhan memandang kita berharga karena apa? Tuhan sudah naik di atas kayu salib. Nah saudara, ini kasih Allah dinyatakan. Kasih Allah menunjukkan kasih yang sempurna di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kalau kita melihat, saya tidak akan menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat di ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi saudara-saudara, ini adalah bukti terbesar, bukti yang paling sempurna tentang kasih Allah. Bagaimana mungkin anak Allah, saudara-saudara? Anak Allah yang menciptakan alam semesta, yang memiliki alam semesta, yang memiliki surga, mau mencari saya dan saudara pendosa ini. Bagaimana hal itu terjadi saudara-saudara? Ini adalah anugerah yang besar yang pernah ada di dalam kehidupan kita. Saya akan mengajak kita untuk melihat ayat 10 saudara. Ayat yang ke-10. Allah memilih. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Ayat ini berbicara Allah yang berinisiatif mengasihi saudara dan saya. Allah yang memilih kita. Kenapa saudara ada di gereja ini sepagi ini? Karena Allah memilih saudara. Allah mengasihi saudara. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Ia yang terlebih dahulu memilih kita. Itu anugerah yang terbesar yang pernah kita ada, yang pernah kita alami. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya rindu kita sudah berulang-ulang mendengarkan bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bagaimana dia memilih saudara, bagaimana dia mengasihi saya dan saudara. Bagaimana dia menyelamatkan kita. Saudara, ini adalah bagian yang sering kita dengar saudara. Tetapi pagi ini setiap orang mari pikirkan dirinya masing-masing saudara. Bagaimana kita meresponi kasih Allah dan pengorbanan Allah yang begitu besar. Bagaimana kita meresponi. Bukan hanya tahu saudara di pikiran kita, apa yang harus saya lakukan. Bagaimana kita meresponi anugerah keselamatan. Bagaimana kita mengorbankan salib Kristus yang telah menyelamatkan saya dan saudara. Yang telah memberikan hidupnya. Setiap orang mari pikirkan masing-masing dirinya saudara-saudara. Bagaimana saudara berada pada pagi hari ini. Cara terbaik meresponi kasih Allah adalah pertama, bersyukur karena saudara dan saya diampuni. Bersyukur karena Kristus telah mengampuni dosa kita yang banyak-banyak itu. Semua cacat celah kita, semua aib yang memalukan yang kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita, Dia hapuskan. Dia sucikan, dia bersihkan, dia terima kita sebagai anak-anaknya. Itu adalah anugerah. Kemudian saudara-saudara, mari yang kedua bagaimana caranya kita meresponi. Menerima kasih Allah dengan rendah hati. Tuhan, saya terima Engkau, saya percaya Engkau. Masuklah di dalam hati saya, tinggallah di dalam hati saya. Saya mau menjadikan Engkau Tuhan, menjadikan Raja yang memerintah kehidupan kita. Dan saya dan kita mau belajar tunduk kepada Raja itu. Sudah itu cara yang kedua. Yang ketiga, ketika saudara sudah mengalami kasih itu saudara-saudara, maukah saudara membagikan kasih itu kepada orang lain? Begitu banyak orang saudara-saudara yang hidupnya kehilangan arah,
tidak tahu apa yang harus dilakukan, sedang mencari damai, sedang mencari kepastian keselamatan. Banyak orang bingung, banyak orang tidak tahu. Maukah saudara dan saya bersama-sama berkata kepada Tuhan, Tuhan ini saya, ini keluargaku, ini pekerjaan saya, kesibukan saya. Tolong saya memiliki cara hidup yang benar di hadapan Tuhan agar saya dan kita semua dapat membagikan kasih yang sudah kita terima dengan cuma-cuma itu kita bagikan kepada orang lain. Nah saudara, yang ketiga kita akan melihat bagian yang ketiga. Ini adalah perintah untuk saling mengasihi. Tuhan tolong kita bisa mengerti bagian ini dengan sederhana. Ayat 11 memberitahukan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saya cari kata sedemikian, saudara. Apa arti kata sedemikian di dalam ayat ini? Saya mulai dari kata jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Jikalau Allah sebesar itu, sedalam itu, dengan cara seperti itu, yaitu kasih agape saudara-saudara. Maka kalimat berikutnya haruslah kita saling mengasihi. Kata saling ini timbal balik saudara-saudara. Saling mengasihi. Ini perintah, bukan pilihan. Jika kita mengalami kasih Allah yang begitu besar, seharusnya kita membagikan kasih itu kepada orang lain dan kita hidup saling mengasihi. Jadi kualitas kasih bukan berbicara perasaan, tetapi kualitas kasih yang harus saya dan saudara pikirkan, miliki, doakan bersama-sama, yaitu kasih Kristus, yaitu kasih agape itu sendiri. Saudara, yang berikutnya kita akan melihat ya ketika kita berbicara tentang kasih kepada orang lain. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saudara, saya mau menjelaskan kata sempurna di dalam kita. Tetapi sebelumnya itu, mari kita lihat kalimat di atas, saudara-saudara. Dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Untuk mengerti bagian ini, saya akan bacakan kita Keluaran 33 ayat 20. Ini adalah peristiwa ketika Musa menerima 2 loh batu. Apa yang dilakukan Allah, saudara-saudara? Di dalam Keluaran 33 ayat 20, firman Tuhan mengatakan begini. Firman-Nya lagi, engkau tidak dapat melihat wajahku, dan tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Ayat ini berbicara kalau kita memandang Allah, melihat wajah Allah, itu pasti mati. Alkitab yang tulis demikian. Kenapa saudara-saudara? Karena Allah kudus, Allah mulia, Allah agung. Tidak ada mata manusia mampu menatap wajah Allah karena kemuliaannya. Karena kita berdosa, kita tidak layak. Tetapi tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Sekali lagi firman-Nya lagi, engkau tidak dapat melihat wajahku. Dan tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Ini sangat jelas saudara-saudara. Jadi manusia berdosa tidak mampu melihat kemuliaan Allah ataupun kekudusan Allah. Manusia tidak mampu memandang wajah Allah. Tetapi hal ini saudara-saudara tidak berarti bahwa Allah tidak dapat diketahui. Sekali lagi, walaupun Allah tidak bisa dilihat. Allah itu mulia, Allah itu agung, Allah itu kudus. Kalimat saya saudara-saudara, ini bukan berarti bahwa Allah tidak dapat diketahui. Bagaimana supaya Allah dapat diketahui saudara-saudara? Kalimat saya seperti ini. Allah yang tidak terlihat
menjadi terlihat saat kita mengasihi orang lain. Itu ayat yang ke-12b. Tuhan tolong berikan kita pemahaman bagian ini. Allah yang kudus, kita tidak dapat lihat dia. Saudara, kita tidak mampu melihat dia. Tetapi saudara, Allah itu akan terlihat, dirasakan saat saudara dan saya mengasihi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan mengasihi orang lain, kita telah menunjukkan bahwa Allah tetap di dalam kita. Ada di hidup kita. Memberikan saya dan saudara kekuatan. Menolong saya setiap saudara, menolong kita semua di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, di dalam anugerahnya ia berkenan diam di dalam kita dan mewarnai kita dengan kasihnya. Kita dimampukan untuk mengasihi. Saudara, kita akan melihat sekarang di ayat yang ke-12 ini. Dikatakan begini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, kalimat yang tadi. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Pertanyaan, apakah kasih Allah belum sempurna selama ini? Sebelumnya, kenapa kalimat ini apa arti kalimat ini, saudara? Apakah kasih Allah tidak sempurna? Kasih Allah sempurna. Tetapi saudara-saudara, kasih kita, ya, apa yang kita lakukan, ya, kasih kita juga akan membuat kasih Allah menjadi sempurna. Ini artinya saudara-saudara, bukan kasih Allah belum sempurna. Dia memiliki kasih yang sempurna. Tetapi bagian ini mengandung arti kata sempurna dalam konteks ini artinya saudara-saudara, kasih Allah menjadi nyata, mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Saling mengasihi, agar saya dan saudara saling mengasihi. Kristus sudah mati di atas kayu salib. Kasihnya sempurna, tidak perlu ditambah dengan perbuatan baik, tidak perlu ditambah dengan apapun karena kasihnya sempurna. Tetapi ketika saya dan saudara belajar saling mengasihi, jadi di sini saudara-saudara kasihnya itu dikatakan mencapai tujuan. Jadi inilah tujuan yang Tuhan rindukan di dalam perjalanan kehidupan kita agar kita sebagai murid Kristus saling mengasihi. Jadi tujuan akhir kasih Allah bukan saudara untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain. Saudara, kita bukan sekedar objek atau sasaran kasih Allah, bukan saudara. Tetapi saya dan saudara adalah saluran kasih Allah, agennya kasih Allah, penyalur kasih Allah. Saudara-saudara, di tengah-tengah kesibukan kita, mungkin kita berkata, aduh jangankan memikirkan firman ini. Beban kita berat, masalah kita berat, keadaan begitu sulit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus telah memberikan nyawanya yang terpenting, yang termahal, yang paling besar, yang paling kita butuhkan. Nyawanya, darahnya dia berikan. Yang lain, kebutuhan jasmani kita, kekuatan kita di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dia akan menyediakan untuk hal tersebut. Tetapi di dalam waktu yang bersamaan, saudara-saudara, bagaimanapun beban kita, beratnya pergumulan yang sedang saudara dan saya hadapi, di dalam waktu yang bersamaan, Tuhan mau saya dan saudara sebagai murid Kristus menjadi penyalur kasih itu. Dimanapun kita berada. Saudara, saya kembali sedikit ke depan. Bagaimana kita melakukan itu? Kembali tidak ada jalan keluar saudara. Selain kita hidup di hadapan Tuhan. Terus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Terus mendoakan relasi kita dengan Tuhan. Mohon kekuatan daripada Tuhan agar setiap hari kita bisa berdoa, kita bisa bersaat teduh dan kita terus diubahkan oleh Tuhan dari hari sehari ke sehari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bagian ini saudara-saudara mencapai tujuan. Bukan berarti kasih Allah tidak sempurna, tetapi di sini saudara-saudara yang ingin ditekankan adalah mencapai tujuannya.
bahwa Tuhan mau, tujuan yang Tuhan mau, yang ingin dicapai, saya dan saudara saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah saudara, satu ayat yang saya akan bacakan buat kita semua. Di dalam ayat yang ke-20 memberitahukan kepada kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, ayat ini sederhana, tetapi artinya sangat dalam. Saya dan saudara tidak mampu melakukannya. Kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi yang berat. Mungkin saudara akan bertanya, kenapa ada orang-orang khusus di sekitar kita? Kalau boleh ya, kenapa ada orang-orang yang tidak menyenangkan ada di sekitar kita? Kedagingan kita berkata, saya tidak mau ribut, saya lebih baik saya menghindar. Sebenarnya itu bukan jalan keluar saudara. Saya mau katakan dan terus melatih diri saya secara pribadi saudara. Kesulitan itu Tuhan izinkan. Orang-orang khusus Tuhan tanam di sekitar kita, mungkin sedikit menyebalkan. Untuk apa? Membuktikan bagaimana relasi kita dengan orang lain. Tuhan mau kita mempraktekkan iman kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya percaya ada banyak pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Percayalah, segala sesuatu yang terjadi, entah orang menyenangkan, entah orang sulit, tertanam di sekitar kita, itu ada tujuan agar saya dan saudara bertumbuh di dalam iman. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, mengasihi sesama bukan pilihan. Sekali lagi, bukan pilihan, melainkan perintah yang harus dilakukan. Bagaimana kita mampu melakukannya? Ini berkaitan erat dengan iman kita kepada Allah. Saudara, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang boleh dikatakan orang-orang yang egois, orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kita apa adanya. Dia ampuni kita. Dia selamatkan kita. Kita menerima hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Tetapi mari lihat bagian ini. Mengasihi sesama bukan pilihan, melainkan perintah yang harus dilakukan. Dan itu berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Yang membuat saudara dan saya lebih kuat dari hari ke hari. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia akan melihat Allah melalui kasih yang kita hidupi. Maukah saudara dan saya bersama-sama, Tuhan, ini saya, ini keluargaku, ini pekerjaanku, bebanku banyak. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkan keluarga kita kepada Tuhan. Persembahkan pekerjaan kita kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih Kristus. Mari kita berkata bersama-sama. Pakai kami Tuhan menjadi penyalur kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang sedang sakit ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita berjalan terus. Kesempatan kita tidak selalu ada. Tetapi mari yakinkan diri kita, panggilan kita adalah panggilan yang kudus untuk menjadi penyalur kasih Allah untuk dunia yang sedang sakit ini. Yang terakhir bisa tolong saya sebagai refleksi, masing-masing bertanya untuk dirinya sendiri saudara. Ini pertanyaan tidak terwakili oleh orang lain. Sudahkah kita sungguh-sungguh menerima kasih Kristus secara pribadi? Ini penting. Sudahkah kita sungguh-sungguh menerima kasih Kristus secara pribadi? Yang kedua, adakah orang yang sangat sulit untuk dikasihi, yang Tuhan tanam di sekitar kita, yang mungkin setiap hari kita jumpai? Saya tidak tahu. Tetapi saudara-saudara, di balik semuanya itu,
Tuhan bukan sedang menghukum kita, tetapi Dia mau memperkuat otot iman kita, kekuatan kita untuk mewarnai dunia ini dengan kasih Kristus. Yang terakhir, apakah kasih Kristus terlihat dalam hidupmu dan hidupku? Ini penting saudara-saudara. Apakah ketika orang melihat saudara dan saya di pekerjaan, di tempat sekolah, di tempat saudara berusaha, dimanapun, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak, apakah kasih Kristus terlihat di dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Kami bersama-sama jemaat-Mu mau persembahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Tolong berikan kami kekuatan agar kami dapat menghidupi firman-Mu, menghidupi kasih Kristus. Kiranya kasih ilahi itu memenuhi hati kami Bapa, agar kami dapat salurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampuni kami ya Bapa kalau banyak kali kami salah. Ampuni kami Bapa kalau banyak kali kami mengecewakan hati-Mu. Tetapi kami rindu lewat hidup kami, Tuhan dikenal, Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.